Halo anak-anak, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dan salam kenal. Saya adalah guru agama Katolik dan budi pekerti di SDN 5 Balusu. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 4, yaitu bab 1, Aku dipanggil untuk berkembang, dengan subtema Aku pribadi yang unik. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar di bawah ini. Mari menyimak ya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini dapat kita lihat bahwa setiap individu atau manusia memiliki keunikan masing-masing, keunikan fisik dan kemampuannya. Ada yang bisa menggambar, melukis, ada yang pintar di olahraga, pintar bernyanyi. Itu keunikan kemampuan. Sedangkan keunikan fisiknya, ada yang rambutnya lurus, kulitnya putih, ada yang berombak rambutnya, ada juga yang kulitnya sawo matang. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik, sehingga dapat bersyukur serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mendalami materi kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk terus belajar. Pada kesempatan ini kami akan belajar tentang bagaimana mengembangkan kemampuan yang Engkau berikan atau anugerahkan kepada kami. Berkati kami Tuhan agar dapat mengembangkannya dengan baik. Inilah doa yang kami bawa kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, gagasan pokok kita pada hari ini yaitu bahwa setiap orang adalah pribadi yang unik atau khas, tidak ada duanya. Bahkan anak kembar serupa pun memiliki keunikan yang berbeda. Setiap orang memiliki keunikan dalam segi jasmani, segi rohani atau psikis, segi sifat atau karakter, dan dari segi pengalaman hidupnya. Kita bahas satu-satu ya. Dari segi jasmani atau fisik, setiap orang memiliki bentuk tubuh, warna kulit, dan raut muka yang berbeda dengan orang lain. Bahkan setiap anggota badan kita memiliki bentuk yang unik, khas, beda dengan siapapun di dunia. Dari segi kemampuan. Kemampuan yang dimiliki seseorang dapat lebih bersifat fisik atau lebih bersifat rohani. Kemampuan yang lebih bersifat fisik, misalnya kemampuan untuk berjalan, tersenyum, menari, berolahraga, dan lain sebagainya. Kemampuan ini seperti bakat atau talenta yang kita miliki. Dari segi sifat atau karakter, setiap orang memiliki keunikan yang berbeda dengan siapapun dari segi sifatnya atau karakternya. Ada yang peramah, ada yang pemalu, ada yang pemarah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dari segi pengalaman. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, tidak pernah persis sama dengan pengalaman orang lain. Misalnya pengalaman pergi jalan-jalan atau pengalaman hidupnya. Anak-anakku, setelah kita memahami jenis-jenis keunikan atau kemampuan, sekarang mari kita lihat kemampuan atau keunikan itu dalam sudut pandang Kristiani. Dalam pandangan Kristiani, pada hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai laki-laki atau perempuan dengan keunikannya masing-masing. Bahkan keduanya itu diciptakan menurut citra, gambar, atau rupa Allah yang mulia.
Tuhan juga menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan secara berbeda, baik dari segi fisiknya maupun psikisnya, agar keduanya bisa saling melengkapi. Anak-anakku, sekarang mari kita lihat diri kita. Kita lihat bagaimana keunikan jasmani kita, keunikan kemampuan atau bakat kita, keunikan sifat dan karakter kita, dan keunikan pengalaman kita. Coba deh anak-anakku nanti lihat dirinya masing-masing di cermin. Anak, sekarang mari kita membaca kutipan kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Untuk ayat yang ke-26 sampai 28 akan dibacakan oleh Pak Guru. Sedangkan untuk ayat yang ke-29 sampai 31 Pak Guru kasih tugas kepada kalian untuk kalian baca. Sekarang dengarkan ya, Pak Guru akan baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Anak-anakku, sekarang ayat 29 sampai 31 kalian baca ya. Anak-anak, setelah membaca kitab suci, sekarang mari kita menulis rangkuman. Silakan kalian menulis rangkuman atau apa saja yang kalian tangkap dari pembahasan kita tadi. Silakan dirangkum ya. Anak, demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Sekarang mari kita tutup pertemuan atau pembelajaran kita pada saat ini dengan berdoa penutup. Kita berdoa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan bersyukur atas segala anugerah kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga Engkau memberkati kami agar dapat mengembangkannya dengan baik. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita atau pertemuan kita pada saat ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.